Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Pertama saya ucapkan terima kasih atas kesempatan untuk mempresentasikan peneliti saya yang berjudul Smart Ondotogram untuk rekam medis dan diagnosa gigi pasien menggunakan deep learning. Adapun saya, Rianto Sigit, dibantu oleh beberapa dosen dan juga oleh dokter gigi, kemudian juga dibantu oleh beberapa mahasiswa. Adapun perumusan masalah dan urgensi daripada Reka Cipta atau inovasi, sesuai dengan Undang-Undang Nomor 29 Tahun 2004 tentang praktek kedokteran, dalam penyelenggaraan praktek kedokteran, setiap dokter dan dokter gigi wajib mengacu pada standar, pedoman dan prosedur yang berlaku sehingga masyarakat mendapat pelayanan medis secara profesional dan aman. Permenkes Nomor 269 tahun 2008 tentang rekam medik gigi yang merupakan berkas yang berisi catatan dan dokumen antara lain identitas, hasil pemeriksaan, pengobatan yang telah diberikan, serta tindakan dan pelayanan lain yang telah diberikan kepada pasien. Proses rekam medis ondotogram merupakan proses standar rekam medis dalam kedokteran gigi. Namun pada prakteknya proses ini seringkali kurang diselesaikan dengan baik. Oleh sebab itu diperlukan Smart Ondotogram, yaitu rekam medis dan diagnosa gigi pasien menggunakan deep learning. Terdapat tantangan utama dalam pembuatan platform rekam medis elektronik ondotogram, yaitu bagaimana memproses citra intraoral untuk menghasilkan hasil deteksi gigi dan klasifikasi jenis gigi yang akurat dan mengintegrasi model deteksi tersebut dalam sistem. Perumusan masalah yang lain adalah bagaimana melakukan klasifikasi gigi pada citra intraoral dengan menggunakan metode deep learning, bagaimana teknik pengelolaan dan anotasi dataset yang dapat memberikan hasil tingkat akurasi yang baik dalam mendeteksi dan mengklasifikasi gigi, bagaimana penerapan sistem klasifikasi dan deteksi gigi secara real-time kepada sistem rekam medis. Berikut ini adalah contoh pengisian ondotogram secara manual. Adapun inovasi yang diusulkan, dalam pengajuan Reka Cipta ini akan diterapkan metode deep learning untuk diagnosis gigi pasien. Metode deep learning dipilih untuk mendukung proses pendeteksi dan klasifikasi jenis gigi pada citra intraoral yang kemudian akan membantu mempermudah pengisian rekam medis ondotogram. Tahapan analisis merupakan tahapan yang dilakukan untuk mengetahui dan mengidentifikasi kekurangan dan kelemahan dari alat yang sudah dibuat, sehingga hasil akhir daripada penelitian ini merupakan penyempurnaan daripada penelitian sebelumnya. Langkah berikutnya yaitu tahapan desain, merupakan desain dari alat yang akan dikembangkan berdasarkan hasil analisa dari tahapan sebelumnya. Dalam platform rekam medis Smart Ondotogram, sistem akan terbagi atas dua bagian, yaitu edge computing dan juga cloud computing. Pada bagian edge computing akan menerima gambar secara real-time melalui kamera intraoral. Kemudian dilakukan proses deteksi dan klasifikasi menggunakan deep learning, dan hasilnya akan ditampilkan pada Smart Ondotogram. Kemudian untuk memperjelas dan mempermudah pengerjaan penelitian, dibuat rancangan desain sistem yang berisi langkah-langkah yang akan diambil untuk menyelesaikan penelitian. Rancangan desain sistem dijelaskan pada gambar berikut ini. Yang pertama yaitu kamera intraoral kamera. Kemudian dilakukan preprocessing data, kemudian didapatkan anotasi dataset, kemudian dilakukan training dengan menggunakan CNN, yaitu training model, model evaluasi, dan tuning kepada parameter. Kemudian dilakukan proses yaitu deteksi dan klasifikasi CNN, yaitu gambar yang didapat, kemudian dilakukan deteksi dan klasifikasi, kemudian dilakukan rekam medis, kemudian disimpan di database. Demikianlah adalah rancangan desain sistem. Dalam pengajuan Reka Cipta ini akan diterapkan metode deep learning untuk diagnosa gigi pasien. Metode deep learning dipilih untuk mendukung proses pendeteksian dan klasifikasi jenis gigi pada citra oral yang kemudian akan membantu mempermudah pengisian rekam medis ondotogram. Tahap pengembangan merupakan tahap untuk pengembangan dan juga perbaikan daripada sistem edge computing yang digunakan. Tahap implementasi merupakan penggabungan dari proses yang sudah dilakukan, baik dari sisi edge computing maupun cloud computing. Tahap evaluasi merupakan tindakan evaluasi terhadap proses yang sudah dilakukan. Adapun manfaat dan dampak
Keutamaan daripada proposal yang diajukan ini adalah memudahkan pelayanan kesehatan gigi, memudahkan penggunaan untuk mengakses alat kesehatan gigi. Selain itu, dengan metode yang diusulkan dapat membantu menyelesaikan masalah terkait data rekam medik yang belum terorganisasi dengan baik. Berikut ini beberapa manfaat dan dampak serta dampak yang dapat dirasakan oleh masyarakat sekitar, yaitu memudahkan proses penyimpanan data rekam medis, memudahkan pencarian data rekam medis, meningkatkan kualitas pelayanan pasien, memberikan informasi secara real time baik untuk dokter gigi maupun pasien. Dampak dan manfaat pencapaian IKU perguruan tinggi. Pada penelitian ini, hasil daripada alat merupakan kegiatan yang dilakukan pengajar atau dosen yang berguna dan bermanfaat bagi masyarakat dengan inovasi dan penerapan teknologi pada image processing dan kecerdasan buatan, yaitu IKU 5. Pihak kampus bersama para dosen mampu menciptakan kelas yang mumpuni, bisa melibatkan mahasiswa dan merangsang keterlibatan mereka dalam proses belajar di kelas pada mata kuliah sensor dan aktuator, sistem embedded, sistem cerdas, pengolahan citra, workshop basis data, rekayasa perangkat lunak, sinyal dan sistem pengaturan komputer. IKU 7. Dampak dan manfaat pencapaian mitra. Kerjasama penelitian bisa berbentuk kolaborasi penelitian dengan bidang kajian yang sama untuk mendukung bidang teknologi produk yang telah dibangun oleh mitra selama ini. Berdasarkan hal tersebut, mitra pengguna dapat menggunakan aplikasi Smart Odontogram untuk membantu dan memudahkan dokter gigi melakukan rekam medis dan dapat mengetahui pada gigi pasien secara berterusan. Hal ini tentu menjadi sebuah kesempatan yang baik bagi mitra untuk mengembangkan produk yang dimiliki kesamaan dengan Smart Odontogram. Adapun video produk adalah sebagai berikut. Ini adalah video demo Smart Odontogram dan ini adalah tampilan awal aplikasi Smart Odontogram. Kita masuk kepada fitur utama Smart Odontogram. Yang pertama-tama kita tambahkan dulu pasien baru yang akan diperiksa giginya. Isikan data diri pasien sesuai dengan data asli pasien. Kemudian klik simpan dan mulai pemeriksaan. Kemudian akan ditampilkan halaman pemeriksaan odontogram pasien. Terdapat 3 section. Section pertama adalah section untuk mengambil gambar rekam medis gigi pasien, kemudian disupport dengan AI. Section kedua adalah hasil riwayat AI untuk memprediksi gigi pasien, dan form. Section ketiga adalah form untuk kunjungan pasien. Pertama-tama nyalakan kamera dengan klik start cam, kemudian jalankan kamera capture giginya dari gigi kuadran 1 gigi ke 8, kemudian kuadran 2 gigi ke 1 sampai 8, kuadran 3, dan terakhir adalah kuadran 4. Klik capture, kemudian klik prediksi untuk merekam dan memprediksi kondisi gigi pasien. Jalankan hingga gigi kuadran 4 gigi ke 8. Kemudian semua hasil akan disimpan dan cetak odontogram. Maka akan kembali pada halaman awal. Terdapat pasien baru. Ada 3 menu yang bisa digunakan, 3 aksi. Yang pertama pada gambar gigi, kita klik akan menampilkan hasil mapping dari halaman pemeriksaan. Jika terjadi kesalahan, dokter bisa secara manual mengupdate data tersebut. Dokter juga bisa untuk mengupdate gambar pada setiap gigi. Nyalakan kamera, kemudian ambil gambar lagi pada gigi yang ingin diupdate. Kemudian update kondisi giginya dan klik tombol update dan simpan.
Untuk aksi selanjutnya, untuk mengedit data general oleh pasien, di sini saya akan mengganti nama pasien dan klik tombol trash untuk menghapus pasien. Terima kasih. Oke, baik. Terima kasih atas perhatiannya. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.